Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar IPA tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tapi sebelum ke pembelajaran, marilah kita doa bersama-sama meminta kepada Allah agar pelajaran hari ini dapat kita pahami. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Kalian jawab ya. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar wortel. Wortel mengandung vitamin A, baik untuk kesehatan mata. Jadi, jika ingin matanya sehat, maka perbanyaklah makan sayur seperti wortel. Allah menciptakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun, setiap makhluk hidup memiliki cara perkembangbiakannya masing-masing. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi hewan dan manusia, sebagaimana telah terdapat pada Al-Quran Surat Abasa ayat 24 sampai 32. Jadi, marilah kita lestarikan dan jaga tumbuhan kita agar tetap tumbuh subur dan tetap bermanfaat bagi kita semua. Tahukah kalian bagaimana cara wortel berkembang biak? Nah, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan pada tumbuhan. Setelah kalian belajar materi ini, diharapkan yang pertama, kalian dapat mendefinisikan arti berkembang biak dan tujuannya. Kedua, menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ketiga, menyebutkan contoh-contoh perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Keempat, dapat menyebutkan bagian-bagian bunga. Kelima, dapat menjelaskan arti penyerbukan dan macam-macamnya. Adapun langkah-langkahnya, pertama, simak dan perhatikan penjelasan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. 2. Melakukan tanya jawab tentang perkembangbiakan pada tumbuhan melalui voice note. 3. Diskusikan dengan orang tuamu atau kakakmu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku tematik Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup melakukan perkembangbiakan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya atau memperbanyak keturunannya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Vegetatif terbagi menjadi 2 macam, yaitu alami dan buatan. Apa itu perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana sel kelamin jantan pada tumbuhan disebut benang sari atau serbuk sari, sedangkan sel kelamin betina disebut kepala putik.
Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbiji. Contohnya adalah padi, salak, bunga sepatu, jagung, dan kacang tanah. Sebelum ke penyerbukan dan pembuahan, yuk kita kenali bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga sempurna terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak, dan dasar bunga. Mahkota disebut perhiasan bunga. Mahkota memiliki warna yang indah dan beraneka ragam. Fungsinya untuk menarik serangga. Kepala sari berfungsi untuk menampung serbuk sari, sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kepala putik berfungsi sebagai alat betina, bakal biji untuk melindungi biji, tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting bunga untuk menopang bunga. Dasar bunga berfungsi untuk tempat pelekatnya mahkota bunga. Nah, sekarang apa itu penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah proses peleburan antara sel kelamin jantan atau sperma yang berasal dari benang sari atau serbuk sari dengan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum yang terdapat di dalam putik. Pembuahan menghasilkan bakal tumbuhan baru yang disebut embrio. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya terdiri dari 1. Penyerbukan sendiri atau yang disebut dengan autogami, yaitu serbuk sari jatuh pada bunga itu sendiri. Contoh dari penyerbukan ini adalah jambu, mangga, bunga sepatu, dan rambutan. 2. Penyerbukan tetangga atau yang disebut dengan geitonogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih satu tumbuhan. Contohnya adalah jagung, padi, mawar merah, dan mawar putih. Ketiga, penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain yang berbeda tumbuhan tetapi masih satu jenis. Contoh dari penyerbukan ini adalah kamboja, melinjo, dan pinus. Keempat, penyerbukan bastar atau yang disebut dengan hibridogami, yaitu serbuk sari berasal dari bunga lain, tumbuhan lain yang berbeda jenis. Contohnya adalah mawar merah dengan mawar putih, jambu batu merah, dan jambu batu putih. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, yaitu tidak melibatkan peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami. Vegetatif alami yaitu cara perkembangbiakan secara alami tanpa buatan manusia. Contohnya adalah spora. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Bentuk dari spora yaitu seperti biji dan sangat kecil. Contoh tumbuhan yang bergerak dengan spora adalah jamur, paku, dan ganggang. 2. Akar tinggal atau yang disebut dengan rizoma, yaitu batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contohnya adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. 3. Umbi lapis. Bentuknya berlapis-lapis. Contohnya bawang-bawangan seperti bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya
Selanjutnya adalah umbi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Umbi pada ubi jalar dan kentang sesungguhnya adalah batang yang menjulur ke tanah. Ujung batang tersebut mengandung cadangan makanan, terutama zat tepung. Akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar yaitu singkong dan wortel. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang batangnya menjalar di atas permukaan tanah adalah stroberi, sedangkan di bawah permukaan tanah adalah rumput teki. Tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak hanya di ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh di bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas seperti pada bagian daun dan akar. Contohnya adalah pada tumbuhan cocor bebek. Vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara buatan manusia atau bantuan manusia. Yang termasuk vegetatif buatan adalah 1. Mencangkok. Keuntungan dari mencangkok, tanaman cepat berbuah dengan kualitas sama dengan induknya. 2. Merunduk. Merunduk adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukannya ke tanah, seperti pada gambar di samping. Contoh tanaman yang dapat merunduk adalah melati, alamanda, stroberi, dan anyelir. Ketiga, menyambung atau mengenten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis dengan tujuan menghasilkan tanaman baru dengan mutu baik dan akar kuat. Batang atas dan batang bawah itu berasal dari dua tumbuhan berbeda. Batang bawah diperoleh dari semaian biji dan akar kuat, kemudian disambung dengan batang atas dari tumbuhan yang memiliki sifat atau buah yang baik. Sambungan dapat dilakukan dengan menggunakan tali plastik atau tali rafia, seperti pada gambar di bawah ini. Keempat yaitu stek. Stek dibagi menjadi dua macam, yaitu stek batang dan stek daun. Stek batang, contoh tumbuhannya adalah ketela pohon, mawar, dan singkong. Sedangkan stek daun, contoh tumbuhannya adalah cocor bebek. 5. Menempel atau okulasi. Okulasi adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifatnya. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Tujuan utamanya adalah mendapatkan tanaman baru dengan sifat unggul dari dua atau lebih tumbuhan berbeda. Cabang yang baru akan memiliki sifat dari kedua tanaman. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.